Halo anak-anak, gimana kabarnya kalian? Sehat bukan? Hari ini kita akan belajar mengenai materi kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi memiliki bermacam-macam bentuk. Namun secara garis besar, kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi sendiri merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan dan juga menambah nilai guna dari suatu barang dan jasa. Membahas mengenai nilai guna barang sendiri merupakan sebuah nilai guna yang terdapat dalam suatu barang. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis kegunaan. Yang pertama ada kegunaan bentuk atau form utility. Suatu barang menjadi lebih berguna apabila bentuk barang tersebut diubah menjadi bentuk lainnya. Contohnya adalah kayu. Kayu menjadi lebih berguna setelah diubah menjadi meja, kursi, dan almari. Yang kedua, ada kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat menunjukkan kegunaan barang menjadi bertambah setelah tempatnya itu dipindahkan. Contohnya adalah pasir. Pasir di sungai akan lebih bermanfaat jika dipindahkan ke lokasi pembangunan perumahan. Yang ketiga ada kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu ialah kegunaan dari suatu barang yang meningkat apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya adalah di musim hujan, payung lebih berguna daripada di musim kemarau. Yang keempat ada kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang menjadi lebih berguna apabila digunakan oleh orang yang tepat. Contohnya adalah kegunaan mesin jahit sewaktu di toko sangat rendah karena tidak digunakan. Namun, jika mesin jahit tersebut telah dimiliki oleh seorang penjahit, maka akan memiliki kegunaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli adalah segala sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kegiatan produksi. Faktor produksi asli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang terdiri atas sumber daya biotik dan sumber daya abiotik yang dapat dimanfaatkan dalam usaha mencapai kemakmuran. Yang kedua ada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat penting untuk kelangsungan proses produksi. Sumber daya manusia sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi buatan manusia yang bersifat mendukung faktor produksi asli. Faktor produksi turunan terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan. Modal adalah sebuah alat atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Sedangkan sumber daya kewirausahaan merupakan sebuah faktor produksi yang berupa kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk. Dalam hal ini, produsen selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Setiap produsen berusaha menghasilkan produksi semaksimal mungkin dengan penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah. Sedangkan biaya implisit adalah
perkiraan pengeluaran atau biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Beberapa macam biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap total. Yang kedua ada biaya variabel total. Yang ketiga ada biaya total. Yang keempat ada biaya tetap rata-rata. Yang kelima ada biaya variabel rata-rata. Yang keenam ada biaya total rata-rata. Dan yang terakhir ada biaya marginal. Berikutnya ada penerimaan. Penerimaan perusahaan sendiri merupakan sebuah penjumlahan dari jumlah produk yang dijual dikalikan dengan harganya. Penerimaan perusahaan dikategorikan menjadi penerimaan total atau total revenue, lalu ada penerimaan rata-rata atau average revenue, dan yang terakhir ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Berikutnya ada laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan adalah hasil keuntungan yang sudah dikurangi semua biaya operasional. Kegiatan berikutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah sebuah kegiatan yang meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pengklasifikasian barang, promosi, dan semua kegiatan sampai barang yang bersangkutan diterima oleh konsumen. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut dengan distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada sifat barang. Yang kedua ada luasnya daerah pemasaran. Yang ketiga ada jumlah barang yang dihasilkan. Yang keempat ada sarana komunikasi dan angkutan yang tersedia. Dan yang terakhir ada biaya pengangkutan. Berikutnya ada mata rantai distribusi. Penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung adalah penyaluran barang atau hasil produksi yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Yang kedua ada distribusi secara tidak langsung. Distribusi secara tidak langsung adalah penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumennya melalui perantara. Adapun yang menjadi perantaranya adalah pedagang, grosir, importir, eksportir, agen, maklar, dan komisioner. Ini adalah gambar skema distribusi. Nah, di sebelah paling kiri merupakan distribusi secara langsung. Mengapa distribusi secara langsung? Karena di situ terlihat bahwa produsen langsung menjual barang produksi ke konsumen akhir. Sedangkan di sebelahnya menggunakan distribusi secara tidak langsung. Karena di situ terdapat pengecer dan tidak langsung menjual ke konsumen akhir. Begitupun di sebelahnya lagi terdapat beberapa perantara sebelum akhirnya produsen menjual ke konsumennya. Berikutnya ada pelaku dalam kegiatan distribusi. Untuk mendistribusikan barang, produsen tentunya memerlukan orang atau lembaga perantara untuk membantu mendistribusikannya. Pelaku kegiatan distribusi ini antara lain bisa pedagang, lalu agen, lalu maklar, komisioner, eksportir, maupun importir. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah sebuah kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang dan jasa secara langsung, baik dilakukan secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Adapun orang yang mengonsumsi barang atau jasa disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi sendiri memiliki tujuan, di antaranya yaitu yang pertama ada mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, yang kedua ada menghabiskan nilai guna barang sekaligus, yang ketiga ada memuaskan kebutuhan secara fisik, yang keempat ada memuaskan kebutuhan secara rohani. Tingkat konsumsi suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada tingkat pendapatan, pola hidup, harga barang, usia, dan yang terakhir ada adat istiadat. Berikutnya ada teori perilaku konsumen.
Teori perilaku konsumen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori ekonomi mikro, yang kedua ada teori psikologis, yang ketiga ada teori antropologis.